Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi dengan Zoom-nya, diberi kesehatan, diberi banyak sekali nikmat, diberi taufik dan hidayah. Mudah-mudahan semua ini merupakan ungkapan rasa syukur. Seperti disampaikan, posisi kita di Fikul Hidayah. Pak, kok nggak kelihatan? Di layar ada, Ustaz. Hmm? Dalatil ayat ala ma ya'ti. Ayat di atas memberikan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kullu ma ja'a fi suratul muzammil wa fi ayatiha idhatun lil mutta'iz. Semua yang didapat dalam surat Al-Muzammil bersama ayat-ayatnya adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi yang mau menjadikannya sebagai nasihat. Faman arada ayyu'mina wa yattakhidha imanahu wa ta'atahu tariqan ila ridha rabbihi wa rahmatih fal yarghab. Nah, itu jawabnya. Barang siapa yang mau iman dan menjadikan iman serta ketaatannya sebagai jalan menuju ridho dan rahmatnya, fal yarghab, maka hendaklah dia senang, wal yaf'al, dia lakukan. Fadzalika mungkin lahu, dan itu mungkin. Yani sholat tahajud, baca Quran mungkin. Liannahu ta'ala azhara lahul hujaj wad dalail. Sebab Allah telah menampakkan bukti-bukti dan dalil-dalil bagi orang yang mau menjadikan surat Al-Muzammil sebagai nasihat dan iman sebagai jalan. Itu maksudnya. Yang kedua, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu bima umiru bihi min qiyamil lail fi awalis surah. Nabi dan para sahabat melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu bangun malam. Ya, perintah itu dijumpai di awal surat. Coba diangkat, Pak. Oh, bisa diangkat nomor dua. Oh iya. Qumil laila illa qalila, bangun malam kecuali sedikit. Maksudnya sedikit tidur. Bangunnya banyak. Diperjelas. Nispahu, separuh, separuh malam. Huknya kalain. Awin kus, atau kurangi. Jadi kurangi dari separuh. Berapa? Dua per tiga. Qalilan, sedikit. Auzid alaihi, atau lebih. Lebihkan. Summa nusikhat fardiyatul qiyam bihadzal miqdar at-thaqil bi akhir surah
fi qoulihi ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Kemudian ayat ini dinasah. Apanya yang dinasah? Kewajiban sholat malam dengan ukuran yang berat seperti ini dalam firman-Nya inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Separuh malam, seperempat malam, 2/3 malam berat gitu. Ya, berat. Lalu dinasah dalam tafsir ini pertama tidak fardu, yang kedua inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Allah tahu bahwa engkau bangun. Wa kana naskhu bi ijabis salawatil khams. Nasaknya itu dengan sholat fardu yang 5 waktu. Jadi memberi informasi sholat malam lebih dulu ketimbang sholat fardu. Dan sebelum sholat fardu itu turun, memang Nabi sudah melakukan sholat. Tuh. Kalau Nabi melakukannya, nggak ada yang istilah berat. Tapi kaumnya, umatnya. Maka kemudian jadi sunat hukumnya, dan yang fardu yaitu 5 waktu. Coba diangkat Pak, nomor 3 kali. 3. Khafafallahu anil ummah wa ada alaihim bil afu. Allah meringankan umat, lalu kembali memaafkan. Wa hadza yadullu kama qalal Qurtubi ala annahu kana fihim man taraka min tarki ba'di ma amara bihi. Ini menunjukkan seperti dikatakan oleh Imam Qurtubi bahwa di antara mereka ada yang tidak melakukan. Oke, maka kemudian Allah ketahui berat gitu. Fal aula ayyuqal taba alaikum min partil qiyam iz ajaztum. Artinya lebih utama dikatakan bahwa Allah menerima tobat kalian terhadap tidak melakukan yang wajib wajib tahajud. Id anjaztum, ketika kamu tidak sanggup. Maksudnya sih sunat hukum gitu. Kalau Abu Nasr Al-Qushairi wal masyhur anna naskha qiyamal lail kana fi haqqil ummah. Menurut Imam Qushairi yang masyhur bahwa dirubahnya bangun malam, maksudnya dari fardu kemudian menjadi sunnah, fi haqqil ummah, itu bagi umat. Wa baqiyatil faridah fi haqqin nabi. Sementara Nabi tetap fardu qiyam lail. Wakila nusikhat takdir bimikdar. Tapi durasinya yang dirubah, yang dinasah dengan durasi tertentu. Wabaqiyah asal wujud. Sementara wajibnya mah tetap wajib. Cuma durasinya saja. Durasi dalam konteks durasi waktu. Dalam konteks jumlah rakaat. Kaqaulihi ta'ala famastaisara minal hajj. Ya, maka lakukanlah yang mudah kamu lakukan atas dasar petunjuk. Ya, ini ada nih ayatnya ayat dam al-hajju dam. Fal hajju la budda minhu. Hadyu itu harus.
Kadzalika lam yakun buddu min sholatil lail. Seperti halnya juga sholat malam. Walakin fuwidha qadruhu ila ikhtiyaril musolli. Tetapi ukurannya disesuaikan dengan pelaku. Wahada mazhabul Hasan. Ini pendapat Imam Hasan. Wa mazhabus Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Coba diangkat. An-naskhu bil kulliyah. Fala tajibu salatul lail aslan. Menurut Imam Syafi'i, nasakh itu seluruhnya. Hukumnya, beratnya dinasakh menjadi ringan. Fala tajibu salatul lail aslan. Maka sholat malam tidak wajib. Memang dari dulu. Gitu. 4. Amarallahu biqira'at ma tayassara minal Qur'an. Allah memerintahkan membaca ayat Al-Quran yang mudah. Wal muradu min hadhil qira'ah, dimaksud bacaan ini as-sholat. Iya, paham. Kan ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Quran maksudnya sholat. Seperti dalam ayat lain, sholat subuh disebut Quran al-Fajr. Ya, maksudnya baca di sini adalah sholat, yaitu semampunya. Li'annal qira'ah ahad ajza'is shalah. Lebih dari itu, bacaan adalah bagian sholat. Fa'utliq qasmul juz'i alal kul. Majaz mursal. Namanya juz'iyah. Sebut sebagian dimaksud semua. Ai fasallu ma tayassara lakum. Faqra'u tu fatsallu. Karenanya maknanya yaitu sholatlah yang mudah kalian lakukan. Wassalatu tusamma Qur'anan. Sholat juga disebut Qur'an. Kaqauli ta'ala wa Qur'an al-fajri. Sholat fajar maksudnya. Qala Ibnul Arabi wa huwal asah. Itu yang benar. Li'anna anis salah. Li'annahu anis salati akhbar. Wa ilaiha yarji'ul qaul. Sebab terkait sholat atau tentang sholat itu adalah khobar. Dan kepada khobar itu ya dikembalikan segala persoalan. Khobarnya wajib ya wajib. Khobarnya sunat ya sunat. Iya. Ya, karena itu terkait sholat qiyamul lail sunnah. Selain yang diwajibkan ya sunnah namanya. Selesai. Berikutnya. Wakila al-muradu al-qiraah nafsuha. Ada juga pendapat yang dimaksud faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya baca. Apa maksudnya baca? Ai faqra'u fi ma tusallunahu bil lail ma khuffifa ankum. Artinya bacalah dalam sholat malam yang kalian lakukan Al-Quran yang ringan bagi engkau. Qala Suddi mi'a ayah. Yang ringan ukuran saat itu 100 ayat. Qala Al-Hasan, menurut Imam Hasan, man qara'a mi'a ayah fi laylah lam yuhajjihi yuhajjihi Al-Quran. Siapa baca dalam sholatnya 100 ayat filail malam, maka Al-Quran tidak akan mendebat. Wakala Ka'ab man qara'a fi lailat
mi'ata ayat kutub minal qanitin. Menurut Imam Ka'ab maksudnya barang siapa yang baca 100 ayat pada malam hari kutiba minal qanitin. Dia dicatat sebagai orang yang tekun. Wakala Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bukan 100. Khamsuna ayat 50. Qala al-Qurtubi qaulu Ka'ab asah. Menurut Imam Qurtubi kata-kata Ka'ab lebih sahih. Tuh, Ka'ab yaitu yang 100 ayat. Kenapa? Lima akhrajahu Abu Daud atau Yalisi fi musnadihi min hadis Abdullah bin Amr. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi dalam musnadnya dalam hadis Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayat kutiba minal qantirin, muqantirin, ayat minal ajri kintor." Nih, Nabi bersabda, siapa bangun malam sholat baca 10 ayat, dia tidak ditulis termasuk orang yang ghafilin, lalai. Siapa bangun sholat malam ayatnya 100 ayat, dia termasuk orang yang qanitin, kunut, yaitu orang yang tekun ya. Waman qama bi alfi ayat, tapi siapa yang baca ayatnya 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, termasuk orang yang mendapatkan emas sebesar gunung. Ai u'tiya minal ajri qintor, diberi pahala senilai kintor. Kintor gunung emas. Gunung emas di Papua. Ya, enak kali itu dikeduk terus dipanasin dengan dimasak derajat tertentu cair. Udah tinggal cetak ya, balok, namanya balok emas, dibawa keluar. Orang Indonesianya kelaparan. Ya, terus diangkat tuh. Angkat sebentar ya. Nah, sini. Wasahhah al-Qurtubi al-qaul tsani hamlan lil khitab ala zahiril lafzi. Imam Qurtubi mensahihkan pendapat kedua atas dasar lawan bicara sesuai dengan lahir ayat. Wal qaulul akhar majaz. Sementara pendapat lain majaz. Fa innahu min tasmiyatis syai' bi ba'di ma huwa min a'malihi. Kalau bahasa balaghahnya min zikril juz wa iradatil kul. Lima. Abana Allah Ta'ala hikmat hadzal naskhi. Allah menjelaskan hikmah nasakh ini. Wa dzakara illat takhfif qiyamil lail. Lalu dia menyebutkan sebab diringankannya bangun malam. Fa inna fa in atau fa inna berikutnya Pak. Fa innal khalqa minhumul marid. Di antara manusia ada yang sakit. Wa yasuqu alaihi qiyam lail. Berat bangun malam. Wal musafir. Ada yang musafir. Fit tijarat
dalam niaga. Qad la yatiqu qiyam lain. Bisa jadi tak mampu bangun malam. Wa kadzalikal mujahid. Demikian juga orang yang perang di jalan Allah. Fa khaffafallahu anil kul li ajli haula. Maka kemudian semuanya diringankan. Hukumnya, jumlahnya diringankan tuh anil kul li ajli haula, karena mereka yang sakit, mereka yang sudah sepuh, mereka yang sedang dalam perjalanan jihad, mereka yang sedang perjalanan dagang. 6. Sawallahu ta'ala fi hadhil ayah baina darajat mujahidin wal muqtasibin al mal, muqtasibin al mali al halal lin nafaqah ala anfusihim wa iyalihim. Allah menyamakan dalam ayat ini antara derajat orang yang jihad di jalan Allah dan yang berusaha mencari kehidupan, harta yang halal untuk membiayai diri mereka dan keluarga. Fakana hada dalil ala anna kasbal mal bimanzilatil jihad. Ini memberikan informasi bahwa berusaha mencari kehidupan, harta, kedudukannya sama dengan jihad. Kalau jihad fisabilillah mati syahid. Orang mati karena mempertahankan harta syahid. Tenggelam syahid. Sakit perut syahid. Melahirkan syahid. Ke substansinya lillah. Li'annahu jama'ahu ma'al jihad fisabilillah. Sebab ayat tadi ya itu digabung dengan ayat jihad. Jadi memberikan kesetaraan. Rawa Ibrahim an al-Alqamah. Ibrahim meriwayatkan dari Alqamah. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mamin. Coba diangkat Pak. Mamin jalibin. Yajlibu tu'aman min balad ila balad fayabi'uhu bisi'ri yaumihi illa kanat manzilatuhu indallah manzilatas syuhada. Sabda Nabi. Tak ada seorang pun yang mencari makan dari satu negeri ke negeri yang lain, kemudian dijual dengan harga yang berlaku pada saat itu, kecuali kedudukannya di sisi Allah, kedudukan para syuhada. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membaca, wa akharun yadribuna fil ardi. Sementara yang lain berjalan di muka bumi, yabtaquna min fadlillah, mencari sebagian dari karunia Allah. Wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Yang lain berjihad, berperang di jalan Allah. Jadi sederajat ya. Oleh karena itu, saudara kita tukang pulung di sholat subuh dia angkat tangan mohon rizki, keluar Bismillah tawakkaltu sambil mengais-ngais mencari sesuatu di tempat yang kotor demi kehidupan dia dan keluarganya. Zuhur berkumandang, istirahat, sholat zuhur terus, itu sebanding dengan syuhada. Ya. 7. Idza kana al-murad min ayat faqra'u ma tayassara minhu huwal qira'ah fi shalah. Apabila yang dimaksud dalam ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an adalah bacaan dalam sholat, amalan. Coba diangkat.
Amalan karena mengamalkan. Amalan bizahiril lafzi mengamalkan lahir zohirnya ayat. Faktalafal ulama fi qadri ma yalzamuhu ayyaqra'a fis shalah. Maka ulama berbeda pendapat tentang yang seharusnya dibaca dalam sholat. Kata Al-Qur'annya baca yang mudah. Maka yang mudah bagi si A beda. Yang mudah bagi si B. Terjadi khilaf. Faqala Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Fatihatul Kitab la yujza'ul udul anha. Allahu Akbar qiyamul lail. Terus baca Fatihah. Fatihah. Itu jangan apa namanya dianggap bukan Al-Qur'an. Udul, udul menyimpang. Walal ikhtisar ala ba'diha. Tidak boleh membaca sebagiannya. Lima ruwahu sab'ah an Ubadah ibn Samit. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam hadis dari Ubadah bin Samit annahu sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Wa zahirun nafi in idamus shalah asyariyah. Maksudnya tidak sah, tidak ada salat yang syar'i kalau nggak baca Fatihah. Karena gara-gara nggak baca Fatihah. Warwiyat ahadis kasirah bimakna dalik. Banyak hadis yang menunjukkan seperti itu. Jadi perselisihan pendapat yang sedang kita dengarkan ini terkait ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an minal Qur'an. Faqra'u baca maksudnya sholat ya sesuai dengan tenaga yang ada. Tapi kalau menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad ini suruh baca. Bacaan dimaksud bacaan dalam sholat. Itu. Ya, bacaan dimaksud minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu atas dasar hadis apa namanya eh, menentukan sholatnya sah apa tidak. Kalau yang lain enggak. Buktinya Nabi bersabda, la sholat liman lam yaqra Fatihah kitab. Tak sah itu sholat. Kalau baca enggak baca Fatihah. Wa zahirun nafi ini dalam sholat syar'iyah. Oh ini sudah. Tolong diangkat. Mm-mm. Coba diangkat siapa itu? Pak Tarjani yang ada. Wakala Abu Hanifah al-qardu al-fardu mutlak qiraah. Tapi menurut Abu Hanifah fardu maksudnya bacaan. Wa huwa ayat wahidah tawila minal Qur'an. Minimal satu ayat panjang dalam Al-Quran. Au salas ayat kisor. Atau 3 ayat pendek. Inna a'tayna kal kausar. Sudah cukup dalam sholat. Li'annaha aqallu surah. Sebab surat terpendek yaitu 3 ayat. Wa daliluhu ma sabata fi sahihain. Dalilnya ditemukan dalam 2 sahih min hadisil musi salatuhu ane Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Ada hadis sahih terkait orang sholat jelek
sholatnya, bacaannya. Maka Nabi bersabda kepada, Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca beberapa ayat Al-Quran. Falau kanatil Fatihah bi khususiha ruknan li la'ayyanaha wa 'allamaha iyaha in kana yajhaluha. Andai kata saja Fatihah secara khusus dimaksud dalam ayat yang sedang dibahas ini, dia adalah rukun, maka jelaslah, maka Nabi akan menjelaskan dan mengajarkan kepadanya jika dia tidak tahu. Paham maksudnya? Kan ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang pertama baca, baca Quran, baca yang mudah. Di mana? Dalam sholat. Yang kedua, faqra'u, maka lakukan sholat. Disebutnya qiraah, baca, maksudnya sholat. Sebab inti sholat bacaan. Bacaan dimaksud Al-Fatihah. Sementara kata yang satu bukan soal Fatihah. Fatihah mah udah automatically, nggak usah diperintah lagi. Sebab Nabi bersabda, La sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah sholat. Oleh karena itu, perselisihan tentang ayat ini pertama baca Quran. Di luar apa di dalam sholat? Di dalam sholat. Hubungannya tahajud. Yang kedua, yang di dalam sholat, yang mudah-mudah, itu maksudnya selain Al-Fatihah. Al-Fatihah mah udah otomatis. Dan yang dimaksud mata yassaro yang mudah dalam Al-Quran minimal 3 ayat. Dengan sholatnya luar biasa. Waladhdallin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Lah kan tadi udah. Nah itu nggak masuk kategori iqra'u ma tayassara minal Quran. Sebab yang disepakati maksudnya minimal 3 ayat. Kenapa 3 ayat? Surat terpendek dalam Al-Quran itu isinya 3 ayat. Iya. Wa maruwiya wa marwa Abu Daud an Abi Hurairah min qaulin Nabi. Seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, La sholata illa bi Quran. Tak sah sholat kecuali baca Al-Quran. Walau bi Fatihatil Kitab. Nah ini masing-masing kemukakan dalil. Ya, tidak. Bacalah Al-Quran dalam sholat meskipun Fatihah. Fa'innahu zahir fi adami ta'ayyunil Fatihah. Fi adami ya ta'ayyunil Fatihah. Maka hadis tadi jelas. Ayat tadi jelas menunjukkan itu bukan Al-Fatihah. Fatihah dijelaskan dalam hadis lain. La sholata illa bi Qur'an. Walau bi Fatihatil Kitab. Iya. Nomor 8. Aujaballahu ta'ala iqamatas salah al-mafruḍah wa hiya khams liwaqtiha. Allah mewajibkan 5 sholat, yaitu masing-masing ada waktunya. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat yang wajib fil amwal, harta. Wal muradu minas sholah, maka mafruḍan fin nahar. Dimaksud sholat dalam ayat ini yaitu sholat yang diwajibkan pada waktu siang. Oke, diangkat. Awal al-amri rakaatain bil ghadat wa rakaatain bil asyi. Awal al-amri pada mulanya sebelum Isra Mi'raj. Sholat
wajib 2 kali, 2 rakaat, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Wal murad biz zakat, zakatul mal al mafruḍah allati furidat fis sanatil khamisah min al bi'sah ala rajih. Dan yang dimaksud atus zakat, zakat mal yang diwajibkan pada tahun kelima dari kebangkitan. Ini kaulun yang rajih. Bagus. 9. Hasallahu ta'ala alal qardil hasan. Allah mendorong untuk melakukan pinjaman yang baik. Wa huwa ma qusida bihi wajhullahi ta'ala khalisan. Mana itu? Pinjaman yang baik atau yang meminjamkan yang baik. Yaitu selama dimaksudkan mencari keridhaan Allah. Khalisan yang bersih minal malit thayyib dari harta yang baik. Wadhalika isyarah aidan. Ini menjadi isyarat juga ila shadaqatit tatawwu. Menunjukkan juga makna sedekah yang hukumnya sunnah. 10. Ayu amalin yuqaddimuhul abdu fid dunya. Amalan apa saja yang dilakukan oleh seseorang di dunia, yabtaghi bihi manfaatah fil akhirah, dengan niat agar bermanfaat nanti di akhirat, sawaun, coba diangkat, sawaun akana muta'alliqan bil mal am bi ghairihi, baik yang ada hubungannya dengan harta atau yang lain, fa innahu yalqa bihi 'inda rabbih, pasti dia bertemu di sisi Tuhannya dengan amalannya itu, jaza ahsan minhu wa aksar naf'an. Dia akan bertemu dengan balasannya dan yang lebih bagus. Li'ita'ihi bil hasanah asyran. Mana dia? Iya itu dia. Karena dia telah memberikan kebaikan 10. Wahaza hasun alal infak mutlaqan. Ini adalah dorongan untuk berinfak mutlak. 11. Talaballahu ta'ala min ibadihi subhanahu mudawamatal istighfar. Allah meminta hambanya senantiasa beristighfar. Mimma asa ayyaqa fil a'mal minal khilal awit taksir. Karena bisa jadi amalan yang dilakukan ada celah, kekurangan. Wa wa'ada subhanahu birrahmati wal maghfirah. Kemudian Allah menjanjikan kepada hambanya yang berinfak, bersedekah dengan kasih sayang dan ampunan. Liman yalja'u ila janabihil karim. Yaitu bagi siapa saja yang uh, mendekapkan diri kepada Allah. Id akhbar bi annahu azimul maghfirah. Maka kemudian dia memberi informasi bahwa dia pemaaf yang besar, wasi'ur rahmah, penyayang yang luas. Wa hadza tahrid 'alal istighfar. Ini merupakan dorongan untuk membaca istighfar fi jami'il ahwal, dalam segala situasi kondisi. Wa in kana ta'at, kalau itu adalah ketaatan, lama asa ayyaqa fiha minat tafrid, maka tak mungkin ada istilah berlebihan. Jatuh dalam berlebihan. Kapan saja, di mana saja kita istighfar, enggak, itu enggak berlebihan. Istighfar mulu.
Ada orang yang terus bawa-bawa tasbih, ya, nggak tahu fatwanya, nggak tahu fatwanya meresahkan. Nah, tasbih menunjukkan lahir, ya, dia beristighfar, bertasbih, bawa-bawa tasbih. Enggak dilihat tasbihnya. Dilihat yang di dalam hatinya. Beneran istighfar, maka Allah akan ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Masih ada lagi kali 12. Oh, Masya Allah. Surat baru Pak Jamal ini. Ya, Ustaz, kita diskusi dulu, Ustaz. Ini surat Oh, Al-Muzammil sudah selesai. iya, iya. Sebelum kita masuk ke surat berikutnya, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau disampaikan atau dikomentari atau pertanyaan, dipersilakan. Ada yang ingin disampaikan? Pak Tarjani, Tarjani mungkin memberikan Nggak ada Ustaz. paham berarti semua Pak ya, Alhamdulillah. Bukan paham semua gitu, bingung semua. Oh, bingung semua jadi susah ditanyain, Ustaz. Paham semua susah juga ditanyain. Yang mau ditanya apa gitu, tapi Mau, bisa di silakan silakan Bu Rina. ini tentang Nas dari kata disar. Disar selimut. Surat ini Makkiyah. Ayatnya Situn wa Khomsun. 56 ayat. Coba tasmiyatuha. Sumiyat suratul muddathir liftitahiha bihadzal wasfil ladzi wasafa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wusifa. Surat ini dinamai Al-Muddatsir karena diawali dengan menyebut sifat yang dimiliki Rasulullah. Sifat bukan model eh, jujur, jujur, Pak, bukan gambaran keadaan. Wa aslul muddatsir at-tadassur al-mutadassir. Tadassar tadassar mutadassir. Wa huwa alladhi yatadassaru bi thiyabihi liyanam aw liyastadfi. Yaitu yatadassar. Dia menutup berselimut dengan bajunya. Kredong bahasa kita. Ya, agar tidur dan mendapatkan kehangatan. Itu mulanya. Wadisar ismun lima yutadassaru bihi. Disar itu sendiri adalah nama sesuatu yang digunakan untuk selimut. Bisa kain, bisa memang selimut itu sendiri disar. Bisa bisa selimut pakai apa ya? Pakai baju panjang. Pokoknya berfungsi menyelimuti. Munasabatuha lima qablaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Silatus surah bima qablaha min wujuh salas. Ada tiga aspek yang membuat hubungan antara Al-Mudassir dan surat sebelumnya. Yang pertama, apa tuh pertama? Tattafiqus suratan fil iftitah binidain nabi. Kesamaan surat sebelumnya dan yang ini yaitu surat ini diawali dengan panggilan kepada Nabi. Yang sana ya ayyuhal muzammil, Nabi maksudnya. Yang sini ya ayyuhal mudassir, Nabi maksudnya. Kedua, sadru kiltaihima nazil fi qissat wahid. Awal surat ini, awalnya
turun terkait satu kisah. Waqad nazalatul Mudatsir uqbal Muzammil. Mudatsir diturunkan setelah Muzammil. Tiga, budiatis suratus sabiqah bil amri bi qiyamil lail. Surat yang lalu diawali dengan perintah bangun malam, yaitu tahajud. Wa huwa i'dad li nafsihi liyakuna da'iyah, yaitu menyiapkan diri untuk menjadi dai. Wa budiat hadhi surah bil amri bi inzar ghairihi. Sementara surat ini diawali dengan perintah memberi peringatan kepada yang lain. Wa huwa ifadat li siwahu fi da'watihi, yaitu memberitahu orang lain akan ajakannya. Iya. Berikutnya, Pak. Nah, mastamalat alaihi surah, kandungan. Tadammanatis surah irsadat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bad'i da'watihi. Surat ini berisi petunjuk, saran, arahan sama kepada Nabi dalam memulai dakwah. Wa tahdidat, juga berisi ancaman. Lizaim min zu'ama syirik, para tokoh musyrik, wa usaf jahannam. Lalu kemudian surat ini menggambarkan tentang jahannam. Ya, berikutnya, Pak. Budiatis surah bitaklifin nabi bil qiyam bid dakwah ila rabbih. Surat ini diawali dengan perintah kepada Nabi untuk melakukan dakwah, ajakan kepada Tuhannya. Wa inzar, peringatan kepada orang kafir. Wassabar ala adal fujar, serta sabar atas derita yang diterima dari orang-orang durhaka. Ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut. Summa wusifat yaumal qiyamah, bukan wusifat, wasofat. Surat ini menggambarkan hari kiamat ar-rahib asyadid, yang sangat menakutkan. Lima fihi minal ahwal, karena di dalamnya, dalam hari kiamat, ada huru hara yang menakutkan. Fa'idha nukira fin nakur, apabila ditiup trompet. Summan tolakat tahaddud. Ah, ya. Summan tolakat tuhaddid insanan fi aqwa wa asyad suarit tahdid. Kemudian ayatnya mulai memberikan ancaman kepada manusia dengan ancaman yang paling kuat, paling dahsyat dari sekian bentuk ancaman yang ada. Siapa itu? Insan dimaksud huwal Walid bin Mughirah. Ini tokoh Quraisy. Namanya Walid bin Mughirah. Dia yang diutus oleh suku Quraisy menghadapi Nabi dalam rangka mau menandingi Al-Quran. Dengerin. Gitu. Pas dia datang dari sisi Ka'bah yang berbeda dengan posisi Nabi, Jibril kasih tahu tuh ada si Walid datang, tujuannya ini itu. Nabi bacakan surat Alif Lam Mim As-Sajdah sampai selesai. Akhirnya si Walid nggak jadi ngadep, mau bikin pantun kah atau apalah,
tapi pulang kepada kelompok yang mengutusnya dengan pucat pasi. Lalu ditanya, kenapa? Dia jawab, "Wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad laisa min kalamil ins wala min kalamil jin. Inna a'lahu latulawah wa inna asfalahu lamuqtik." Iya, ini dia orangnya nih si Walid bin Mughirah. Tapi punya anak jadi Saiful, jadi Saifullah, yaitu Walid. Yaitu Khalid. Khalid bin Walid tuh jadi Hmm. pejuang. Pak diangkat Pak. Wal Walid ibnul Mughirah alladzi aqarra bi anna al-Qur'an kalam Allah, yang menyatakan bahwa Quran adalah kalamullah. Summa min ajli za'ama wariyasah. Kemudian dengan sebab kepemimpinan dan ketokohannya, za'ama annahu sihar. Kopi. Justru dia menuduh itu sihir. Padahal dia udah mengakui. Fastahaqqan nar. Kenapa? Dia lebih takut kepada kaumnya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku, Zarni, bersama orang yang aku ciptakan. Ya. Wa nasaba dzalika ti'dad awsafin nar. Lalu kemudian dihubungkan ayat ini dengan berbagai macam gambaran. Maksudnya dihubungkan, dilanjutkan. Dengan berbagai macam gambaran neraka. Wa adad khazanatiha wa hikmatu zalika. Dan eh, jumlah, ada jumlah apa? Jumlah penghuninya. Khazanah penghuninya. Wa buruziha linnas. Lalu dinampakkan di hadapan manusia. Wa ma adraka ma sakor. Tuh nih Allah lagi menampakkan. Tahu nggak kalian apa itu sakor? Nama neraka. Wazadal amru tahwilan kismullahi, bukan kismu, qasam. Qasamullahi bil qamar wal laili was subh ala anna jahannam ihdad dawahi al-izam. Kemudian ayat berikutnya menambahkan rasa takut. Apa itu? Sumpah Allah menyebut bulan, malam, pagi, itu sumpah. Sebenarnya yang mau dikasih tahu anna jahannam. Allah sumpah dulu bahwa jahanam salah satu hal yang menakutkan yang besar. Kalla wal qamar. Wal qamar ya, coba diangkat. Kalla, tidak, tidak sekali-kali seperti yang engkau duga, gitu. Baru Allah mau nyampaikan, diawali dengan sumpah demi bulan. Tuh ayat 32, 37. Wa awdahati surah mas'uliyat kulli insan bima kasabat. Maka surat ini selanjutnya menjelaskan tanggung jawab setiap manusia atas perbuatannya. Wa ta'alluqiha bi auzariha, dan hubungannya, hubungan manusia dengan dosanya. Wa bisyaratil mu'minin bin najat, berisi juga kabar gembira buat orang-orang beriman. Apa kabar gembira? Selamat. Wal kufar bil azab, sementara orang kafir dikasih kabar azab. Wa taswiru ma yajri min hiwar bainal fariqain. Kemudian Al-Quran, ayat ini, surat ini memberikan gambaran tentang dialog yang terjadi antara dua kelompok. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Ini awal 38. Setiap jiwa tergadai dengan
perbuatannya. Wa khutimatis surah bibayan sabab i'radil musyrikin anil idah wa tadzakur wal iman. Kemudian surat ini ditutup dengan menjelaskan sebab-sebab berpalingnya orang musyrik dari nasihat, peringatan, dan ajakan iman. Apa bunyinya? Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Selesai. Fadluha, keutamaan surat ini. Sabata fi sahihil Bukhari an Jabir annahu kana yaqul. Ditemukan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Jabir bahwa Jabir berkata, "Awwalu syai'in nazala minal Qur'an ya ayyuhal muddatsir." Begitu dahsyat isinya sehingga menurut Jabir bahwa yang pertama turun adalah justru ya ayyuhal muddatsir. Wa khalafahul jumhur. Berbeda dengan mayoritas. Fazahabu ila anna awalal Qur'an nuzulan qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berbeda dengan mayoritas ulama. Kata mayoritas ulama bahwa yang pertama turun adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tema keutamaannya sampai-sampai gitu. Menurut Jabir, jangan-jangan ini yang pertama kali turun lagi. Gitu aja. Oke, sabab nuzuliha. Nah, sebab turunnya ini penting. Kita tunggu-tunggu antara Muzammil dan Mudassir. Silakan diangkat, Pak. Akhrajal Bukhari an Jabir ibn Abdullah qala, hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Jabir, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah bercerita kepada kami, maka dia berkata, "Mhm. Jawartu bihira." Aku bertetangga dengan Hiro, berada di dalamnya maksudnya. Nabi ini. Falamma qadaitu jiwari, setelah aku berlama-lama selesai eh, kebertetanggaanku dengan Gua Hira di Hira. Habattu, aku turun. Fanuditu, aku dipanggil. Fanazartu an yamini, nengok ke kanan. Falam aro syai'an, nggak ada siapa-siapa. Wa nazartu an shimali, aku nengok ke kiri. Falam aro syai'an, nggak ada apa-apa. Wa nazartu amami, falam aro syai'an, aku tegesin ke depan, nggak ada apa-apa. Wa nazartu khalfi, di belakang nggak ada apa-apa. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Fara'aitu syai'an, aku melihat sesuatu. Fa'ataitu Khadijah, aku bergegas mendatangi Khadijah. Tuh lagi pulang dari Gua Hira. Fakultu, aku bilang kepada Khadijah, dathiruni, selimutin aku. Wasubbu alayya baridan, dan siram aku dengan air dingin. Kala, maka si tadi itu Jabir berkata, fadas saru, fadas saruni wasobbu ala baridan. Kemudian mereka menyelimutkanku dan menuangkan air dingin kepadaku. Fanazalat, turun ayat. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir warabbaka fakabbir. Yang berselimut, bangun, beri peringatan. Besarkan Tuhanmu.
Rawahu Muslim bilafzin akhar yadullu ala anna awwala ma nazal Iqra. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang menunjukkan bahwa yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. Ini soal asbabun nuzul ya. Soal yang pertama. Ya, nggak bisa dikalahkan bahwa yang pertama adalah Iqra. Wa wajhul jam'i bainar ra'yain. Mengkompromikan dua pendapat. Anna awwala syai'in nazala ba'da fatratil wahyi hadhihi surah. Gimana komprominya? Surat yang turun setelah terputusnya wahyu, ini dia. Jadi turun, putus wahyu terus turun, ini dia. Kama qala Imam Ahmad wa Syekhan an Jabir. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan dua syekh Bukhari Muslim dari Jabir. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Rasulullah bersabda. Summa fataral wahyu an fatrah. Kemudian terhenti wahyu. Beberapa saat fatrah. Kosong, nggak ada wahyu. Fabaina ana amsi. Ketika aku berjalan. Sami'tu sautan minas sama. Aku dengar suara dari langit. Farafa'tu basari. Aku angkat mataku, pandanganku. Kibalas sama ke atas. Faidal malak alladhi ja'ani qa'idun ala kursi baina sama'i wal ard. Tiba-tiba aku melihat malaikat datang kepadaku. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fajusistu iktala'tu. Iktala'tu minhu farokon. Jusistu. Jusat. Jatuh gitu kalau nggak salah. Iktala'at. Tercabut. Kola'at tercabut. Maksudnya tidak berada di tempat. Tiba-tiba jatuh, pindah gitu. Hatta hawaitu ilal ardi. Oh iya. Sampai aku jatuh ke tanah. Fajitu ahli. Udah aku segera datangi keluarga. Fakultu lahum. Aku bilang kepada mereka. Zammiluni, zammiluni. Fazammaluni. Selimutin, aku selimutin. Lalu mereka menyelimutin. Fa'anjalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Qum fa'anzir. Warabbaka fakabbir. Wasiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Summa humiyal wahyu watataba. Kemudian setelah itu turun wahyu berurutan, beriringan. Wa akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas qala innal Walid ibn al-Mughirah sana'a al-Qais ta'aman. Namun menurut Ibnu Abbas dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani bahwa Walid bin Mughirah pesta bikin makanan buat kaum Quraisy. Falamma akalu minhu, ketika mereka makan sedikit atau sebagian, qala ma taquluna fi hadzal rajul. Apa pendapatmu tentang orang ini, Muhammad maksudnya? Faqala ba'duhum sahir. Pesihir dia. Qala ba'duhum laisa bisahir. Bukan pesihir. Wa qala ba'duhum kahin. Dukun. Wa qala ba'duhum laisa bikahin. Enggak, bukan dukun kayaknya. Qala ba'duhum syair. Penyair. Wa qala ba'duhum laisa bisyair. Bukan, penyair juga bukan. Bukan pesihir, bukan dukun, bukan penyair. Wa qala ba'duhum bal sihru yu'sar. Akan tetapi emang benar-benar Al-Quran itu sihir yang sangat memberi pengaruh. Fa'ajma'a ra'yuhum ala annahu sihrun yu'sar.
Maka kemudian mereka sepakat ternyata ini sihir, ayat Quran. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sampai didengar Nabi. Fahazina, sedih dia. Wa qanna ra'sahu wa tadassar. Dia menelungkupkan kepalanya dan dia berselimut. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Qum wa'anzir. Dan seterusnya. Iya. Subhanallah. Informasi ayat Allah. Jadi berbeda pendapat terkait dengan sabab turun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak.